Kalau buku satu, Pak Prabowo bercerita tentang orang-orang yang pernah berjalan bersama beliau dalam perjalanan hidup dan perjalanan karirnya. Malah pendukungnya ditinggalkan. Ngaca ya Bu, ngaca ya Bu. Indah anak Abah. Oke, bentar gue ngaca. Coba jelaskan ke kami, bro. Saya berikan ruang kali ini Anda menjelaskan dalam versi istana sebenarnya ada apa. Enggak ada apa-apa kan sebenarnya ya. Kelihatan ekspresi, kelihatan bagaimana cerianya mereka berdua, bagaimana mereka berdua bertukar pujian, dan menurut saya itu bukan pujian yang dibuat-buat. Oke. Halo teman-teman perspektifku, waduh gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya nih teman-teman, kali ini aku ingin ngajakin kalian nih untuk mencari info-info menarik apa ya hari ini yang cocok banget buat dikulik. Dan seperti biasanya juga tidak usah terlalu banyak babi buyu, langsung aja kita tonton videonya. Terima kasih atas nama saya sendiri, atas nama sebagai presiden terpilih. Mungkin juga ada nama yang kalian berhenti atas ini. Perintahmu jauhkan godaan yang mungkin ku lakukan dalam waktuku beranjak dewasa. Jangan sampai membuatku terbelenggu jatuh dan terinjak. Tuhan tolonglah sampaikan sejuta Ini adalah sidang kabinet terakhir dari Kabinet Indonesia Maju. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kerja keras, dedikasi dari Bapak Ibu semuanya. Kita semuanya harus mendukung penuh program Presiden terpilih. Pastikan transisi pemerintahan berjalan efektif. Jika diperlukan regulasi baru, jika diperlukan perumusan kebijakan yang harus segera dibuatkan, segera dibuat dan segera diselesaikan. Terima kasih atas nama saya sendiri, atas nama sebagai presiden terpilih. Mungkin juga ada nama yang kalian berhenti atas ini. Sedih, terus apa ya, gimana ya rasanya ya. Jadi kemarin itu kan dilaksanakan sidang kabinet ya, yang dilaksanakannya itu di IKN, dan itu akan menjadi rapat kabinet terakhir di masa pemerintahnya Pak Jokowi. Dan tadi kita sempat lihat juga bagaimana Pak Prabowo mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekannya, termasuk juga kepada Pak Jokowi ya kan. Karena sebentar lagi Pak Jokowi kan akan mengakhiri masa tugasnya sebagai Presiden RI. Terus terlihat juga Pak Prabowo sempat kayak menghapus air matanya. Waktu ngomong pun Pak Prabowo sudah menahan nangis tadi. Aduh. Prabowo juga loncat-loncat loh dulu. Yang Prabowo ngatain Jokowi, malah gabung ke Jokowi. Udah gitu Prabowo lagi juga bilang timbul tenggelam bersama rakyat. Malah pendukungnya ditinggalkan. Ngaca ya Bu, ngaca ya Bu. Indah anak Abah. Oke, bentar gue ngaca. Nih balik kamera dulu. Aduh, namanya udah nah, kayak gitu. Tidak ngaca. Idih, cantik bener ini anak Bapak Prabowo Subianto. Asik. Cantik. Udah ngaca. Indah anak Abah tuh, udah ngaca tuh. Gede lagi kacanya tuh. Udah ngaca. Tuh, ada komentar dari anak Abah nih. Katanya ngomentarin Pak Prabowo yang suka loncat-loncat katanya. Yang dulunya tidak pro nih sama Pak Jokowi, sekarang malah gabung sama Pak Jokowi. Ini
membalas komentar orang-orang yang ngatain Abah nih kayaknya ya. Karena Abah suka loncat-loncat gitu. Bahkan Mbak Nana ngomong kalau Abah itu kutu loncat gitu. Karena suka loncat ke sana tiba-tiba ke sini, ke sana lagi, ke sini kayak gitu. Bahkan sampai partai-partai itu udah hafal gitu loh ya. Salah satu yang hafal itu dari Demokrat yang pertama kemarin sempat waktu diwawancara gitu, itu mengatakan kalau ngobrol sama Abah nih itu atau buat janji nih sama Abah perlu direkam kayaknya, soalnya pengalaman suka lupa gitu, lupa terus kayak sok-sokan tidak salah, kayak melempar kesalahan gitu loh, kayak gitu. Bahkan Pak Prabowo juga pernah jadi korbannya Abah juga ya gitu. Dan kalau melihat dari rekam jejaknya Pak Prabowo ya, itu Pak Prabowo itu orang yang menurutku setia kawan dan tidak pernah meninggalkan orang yang sudah berjasa ya. Tidak seperti, silakan diisi sendiri. Kalau buku 1, Pak Prabowo bercerita tentang orang-orang yang pernah berjalan bersama beliau dalam perjalanan hidup dan perjalanan karirnya. Ada 3 kelompok, mereka-mereka yang pernah jadi atasannya, mereka-mereka yang pernah jadi rekan kerjanya, dan mereka-mereka yang pernah jadi anak buahnya. Dan itu detail sekali, Bang. Detail sekali. Berarti Pak Prabowo ini orang yang 1, setia kawan, 2, ingatannya panjang. Makanya jangan aneh-aneh sama Pak Prabowo. Diingat terus sama dia. Itu kesalahan Anies. Kasih skor 11 dari 100 itu, Bang. Diingat terus sama Pak Prabowo itu. Jadi ada cerita-cerita di mana Pak Prabowo itu ya cerita-cerita kecil lah. Lagi apel, ketemu dengan pelatihnya pada waktu itu. Dia ingat. Senior-seniornya dia lihat, dia ingat semua kelebihan-kelebihannya. Dia ingat semua ajaran-ajarannya. Jadi ini seorang pembelajar kehidupan, Bang. Dia mampu menarik saripati pelajaran. Dan bukan hanya dari pimpinan, tapi juga dari kolega dan dari anak buah. Itu menurut saya luar biasa tuh 360 derajat, Bang, lengkap banget. Jadi dia bukan cuma belajar dari yang atas-atas, tapi juga dia belajar dari yang bawah-bawah. Kalau bawah kan realitas. Tadi aku bilang apa kan? Sekarang Mr. Q juga melihat hal yang sama nih. Katanya Pak Prabowo itu sosok orang yang setia kawan gitu, yang tidak malu untuk belajar ke siapapun dan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang sudah berjasa ya, yang sudah menjadi kawan-kawannya gitu. Ya kecuali kalau Pak Prabowo ditinggalkan nanti ya bakal kayak gitu tadi gitu loh. Jadi wajar aja sih Pak Prabowo yang ini sempat sempat dipandang negatif ketika Pak Prabowo itu menyinggung soal 11 dari 100 yang bisa dikatakan sering diungkapkan oleh Pak Prabowo pada waktu pidato seperti itu. Padahal hal itu digunakan Pak Prabowo untuk mencairkan suasana. Tapi terlepas dari itu untuk mencairkan suasana ya, kalau aku jadi Pak Prabowo kayaknya bakal sakit hati banget sih ya dikasih nilai 11 dari 100 gitu. Hubungan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Ada yang mengatakan sudah mulai ada keributan segala macam. Coba jelaskan ke kami, Bro. Saya berikan ruang kali ini Anda menjelaskan dalam versi istana sebenarnya ada apa? Enggak ada apa-apa kan sebenarnya ya? Atau memang ada apa-apa? Iya sebenarnya nggak ada apa-apa. Cuman saya memahami ada orang yang punya harapan-harapan ada apa-apa. Ini semua yang sangat baik, semua yang sangat smooth. Bahkan Pak Jokowi memfasilitasi, menyiapkan dukungan-dukungan untuk pemerintahan Pak Prabowo. Menurut saya ini bisa jadi benchmark loh, Bang. Tradisi peralihan kekuasaan di Indonesia belum pernah seperti ini. Ketika presiden yang mau selesai menyiapkan kebutuhan presiden berikutnya. Ini pertama kali. Kalau ini berlanjut lagi 5 tahun, 10 tahun lagi, ini bisa jadi tradisi yang bagus nih. Nah, terus orang, ya mungkin adalah beberapa kalangan yang berharap ada apa-apa, kemudian membangun sebuah teori begini-begini. Yang paling dahsyat itu menurut saya ketika di acara Rapimnas Gerindra. Kita nonton itu. Kan kelihatan gestur, kelihatan ekspresi, kelihatan bagaimana cerianya mereka berdua. Bagaimana mereka berdua bertukar
pujian, dan menurut saya itu bukan pujian yang dibuat-buat. Oke. Itu kan sebenarnya mau ditutupi pakai apa? Mau ditutupi pakai apa? Gini, kalau ada perbedaan, Bang, saya sama Abang nggak pernah musuhan, nggak pernah bertengkar, tapi kita pasti ada perbedaan, kan, Bang? Ya. Beda dua manusia itu pasti ada perbedaan. Tapi ini bukan hal-hal yang prinsipil. Karena presiden yang sekarang itu betul-betul dengan tulus, dengan ikhlas menyiapkan fondasi buat presiden berikutnya. Bahkan anggaran, Bang, untuk tahun 2025 mungkin baru kali ini anggaran prioritas presiden berikutnya disiapkan oleh presiden hari ini. Udah dimasukin. Udah dimasukin. Yang kemarin 8 tanggal 16 program prioritas Agustus itu kemarin. disiapkan. Dulu Pak Jokowi ketika dilantik kosongan, Bang. Ya. Maksudnya program prioritasnya belum ada di tahun 2024 itu belum ada di tahun 2014. 2015 belum ada. Nah, kalau 2014 itu di tangan saya. Abang sadar kan di tim transisi Sama sekali kosong. kosong kan gitu. Kosong. Kali ini nggak kosong. Oke. Bahkan program prioritasnya Pak Jokowi ini, misalnya IKN, dikasih bottom line aja dulu. Makanya orang suka berteori, ini IKN tidak akan dilanjutkan. Kenapa? Anggarannya cuma 100 sekian miliar. Padahal ini Pak Jokowi siapin semuanya ya? Pak Jokowi siapkan semuanya kecuali IKN tuh dikasih bottom line aja, Bang. Seperti apa anunya? Ya 165 miliar atau apa, kan padahal anggarannya pasti triliunan. Jadi itu bottom line aja supaya bisa jalan dulu. Nanti ketika Pak Prabowo dilantik, Pak Prabowo punya BA-bun kan, Bang. Jadi dia nanti akan tentukan ini berapa yang mau dia kasih untuk pembangunan IKN. Ruangnya di Pak Prabowo nanti. Berarti tahun anggaran depan? Ya. Oh, Tuh, wahai para netizen budiman ya yang mengira ada keretakan di antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, dengarkan ini ya. Dengarkan ini. Karena akhir-akhir ini tuh banyak sekali opini yang tidak benar yang mengatakan hal-hal seperti itu. Dengarkan apa yang dikatakan oleh Bung Hasan Nasbi ini nih. Jadi sebegitu seriusnya Pak Jokowi itu untuk sebegitu mendukungnya Pak Jokowi di tengah-tengah transisi ini. Ini bukan karena Pak Jokowi ingin menjabat lagi kayak gitu ya. Karena ini suatu dukungan dari Pak Jokowi yang akan segera mengakhiri jabatannya. Bahkan Pak Jokowi sudah menyiapkan anggaran juga untuk pemerintahannya Pak Prabowo. Dan kalau kalian mengikuti ya di masa sinkronasi ini, Bu Sri Mulyani sendiri yang mengatakan untuk sering koordinasi dengan Pak Prabowo. Karena itu ya nantinya kan akan beralih ke Pak Prabowo kan, ke pemimpinannya kayak gitu. Hal-hal semacam ini tuh akhir-akhir ini tuh disalahartikan sama orang-orang. Menarik nih. Bentuk pemimpin yang menjadi contoh baik bagi penerusnya, saling bergandengan tangan untuk negaranya. Seteruhannya di meja debat setelah itu menjadi sahabat. Wow. Gimana untuk menjaga stabilitas itu? Butuh TNI dan Polri yang profesional. Butuh TNI dan Polri yang dipercaya oleh rakyat menjaga betul stabilitas. Mendukung penuh transisi pemerintahan. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Persiapan untuk para dandan, persilakan. Dari Mati TNI Angkatan Udara. Kami silakan. Silakan dari Angkatan Udara, Pak. 3, 2, 1. Terakhir salam presisi. Kembali bersama dengan Pak Jokowi. Wah, enak banget loh lihat kalau kayak gini tuh. 사랑이라는 말이 아직은 어려워서 하루하루를 네 앞에 날 본 사랑이라는 말이
Bener ya, kalau ngelihat para pemimpin kita rukun ya, kayak gitu tuh enak dilihat ya kan. Dan itu menjadi harapan kita semuanya. Benar apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo waktu itu. Wah, menarik sekali ya informasi kita hari ini. Kira-kira gimana nih tanggapan kalian mengenai video kita hari ini? Coba dong tulis di kolom komentar. Dan teman-teman semuanya terima kasih banyak ya karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Sayangnya kita harus akhiri dulu video kita hari ini sampai di sini, tapi tenang aja karena besok insya Allah kita akan ketemu lagi. Jadi jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jub pamit undur diri dulu, sampai jumpa dan terima kasih.